Mengapa saat saya berharap Allah pupuskan harapan saya? Banyak orang meminta kepada Allah, dijadikannya Allah itu sebagai karyawan perusahaannya. Kalau Allah memperkenankan keinginannya, dia katakan alhamdulillah. Kalau Allah tidak mengabulkan doanya, dia katakan aku tak menyembahmu lagi ya Allah. Hubungan kita kepada Allah dibangun dengan dua cara. Yang pertama, husnuzan, berprasangka baik kepada Allah. Semua tindakan Allah adalah baik. Allah itu fa'alul lima yurid. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Yang pertama husnuzan, yang kedua ridha. Hubungan kita dengan Allah itu dibangun dengan maqam ridha. Yang paling ridha itu siapa di dunia ini? Orang yang sudah mati, dimandikan jenazahnya oleh penyelenggara jenazah. Itulah yang paling ridha. Sampai hari ini belum pernah ada jenazah melawan waktu hidungnya dicongkel. Sampai hari ini kalau ada orang memandikan jenazah, disiram pakai air dari kepala ke kaki, kaki kepala, belum pernah ada melawan. Begitulah kita ridhonya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita meminta kepada Allah itu bukan minal a'la ilal adna, tapi minal adna ilal a'la. Sama-sama bentuknya fi'il amar, tapi kalau minal a'la ilal adna namanya amar, kalau dari adna ke a'la namanya doa. Kita ini amar atau doa? Doa. Banyak orang sekarang amar, taqabbal. Itu bukan doa, itu amar. Dia perintah Allah. Lupa dia maqamul abid wal ma'bud. Tak ingat dia maqamul makhluk wal khaliq. Kita ini ma'bud, kita ini abid, Allah itu ma'bud. Kita ini makhluk, Allah itu khaliq. Maka kita meminta kepada Allah, kalau ini baik ya Allah, maka berikanlah. Tapi andai tidak, maka jauhkanlah dia daripada aku. Kalau ini baik ya Allah, perkenankanlah, selamatkan aku. Jadi kalau ada orang merasa keinginannya dipupuskan Allah, berarti dia perlu memperbaiki cara pikirnya, mindset, main otak, set cara berpikir. Jangan kita paksa Allah untuk menyetujui apa yang kita inginkan. Jadi cara berpikir kita dua. Pertama husnuzan, yang kedua adalah ridho. Apakah Ustadz Somad selalu mengalami keinginan yang tak terwujud? Ya. Bagaimana cara Ustadz menyikapinya? Saya menyikapinya dengan husnuzan. Berarti Allah punya rencana yang lebih baik. Misalnya nanti adik-adik setelah tamat Ma'had Ali, menjadi Ustadz Kabir, punya pimpinan pondok, menjadi pimpinan pondok pesantren, jadi syekh, jadi buya. Amin. Tapi alun babini lalu ingin menikah dengan Khadijah. Ternyata Khadijah diambil orang lain. Apakah stres? Tidak. Husnuzan. Mungkin Allah ingin mengganti dengan Aisyah. Husnuzan kepada Allah, ridha kepada Allah. Jangan doanya, ya Allah dia diambil orang lain, maka matikanlah dia. Tulis di baju, kutunggu jandamu. Apa ini? Hubungan kita dengan Allah itu dibangun pertama husnuzan, bahwa Allah punya rencana yang lebih indah. Indah rencanamu, lebih indah rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ridha menerima ketetapan Allah. Man lam yarda biqadai, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bibalai, siapa yang tak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ada Tuhan selain Allah? Tidak. Maka kita ridha kepada Allah. Makanya sebelum matahari terbit kita katakan raditu billahi rabbah. Buka kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Kata Imam Qushairi, aku tahu kapan Allah ridho kepadaku. Dari mana engkau tahu kapan Allah ridho kepadamu? Ketika aku ridho menerima ketetapan Allah, disitulah aku tahu bahwa Allah sedang meridhoi aku. Bagaimana cara kami sebagai santri mengikuti perkembangan zaman di era sekarang ini, Ustadz? Ya ikuti aja. Jangan ketinggalan zaman. Anak sekarang pakai FB, Ustadz Somad punya FB. Anak sekarang pakai IG, Ustadz Somad punya IG. Yang mana IG Ustadz Somad? Yang follow-nya 7 juta itu.
Anak sekarang buat vlog, kita buat vlog juga. Kita buat vlog. Yang belum punya duit untuk beli tiang kamera yang canggih, cari batang sapu, ikat pakai karet kan? Buat vlog 1 menit. Hai guys, hidup ini hanya setengah sayap nyamuk. Dunia yang kau agungkan, yang kau muliakan, yang kau katakan hebat ini hanya setengah, nisfu jinahi ba'udah, setengah sayap nyamuk. Andai kau dapat, kau jangan sombong karena dia hanya setengah sayap nyamuk. Andai tak dapat, jangan sedih karena dia pun hanya setengah sayap nyamuk. Kita lanjutkan vlog berikutnya, jangan kemana-mana. Bukan berarti anak pesantren itu lalu naik ke gunung. Ngapain naik ke gunung? Tangkap harimau mati. Al-mu'min alladhi khalitun nasa wa yasbir ala adahum khairan. Seorang mukmin yang hidup di zaman modern, bergaul dengan orang banyak, sabar dengan cobaan hidup, khairun, lebih baik dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak. Nabi Muhammad itu setelah dapat wahyu Iqra, dia turun ke bawah atau tetap di Jabal Sur? Atau tetap di Jabal Nur? Turun ke bawah menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya. Jadi bukan berarti setelah tamat pesantren ambo indah ingin mandanga beko ada orang baca rito anak bapak nan di pesantren para bek patang di mana kini inyolah meninggalkan dunia eko Pak Ustadz, sebab dunia eko sudah hancur rusak. Di mana kini inyo masuk ke lubang Japang. Anda dicari di situ. Lanjutkan perjuangan, lanjutkan buat pondok pesantren, selamatkan umat ini, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ustadz, bagaimana cara menanggapi teman yang suka kepo? Di dalam diri kita ini ada namanya kecenderungan untuk seni. Betul? Zayyana sama ad-dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit dengan bintang gemintang. Karena mata ketika melihat malam, Masya Allah, malam tanpa bintang seperti pesantren tanpa kamu. Kamu maksudnya. Jadi memang mata ini suka menengok yang indah-indah, mencaliak gunung dengan awan, suasana. Tinggal di pesantren Parabe ini Masya Allah tabarakallah, angik kepala menghafal nazam, nahu, sorob, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, arud, qawafi, tajwid, idgham, bila gunnah, qalqalah. Maka pandang ke langit yang tak bertepi, dingin kepala. Cuacanya, suasananya, kebunnya luar biasa. Lalu kemudian dalam diri ini ada seni. Makanya tadi ada hadrah. Pesantren Parabe punya hadrah. Tadi waktu ambo turun dari kantor bersama masyaikh, dipukulkan gendang hadrah. Jadi darah seni adik-adik disalurkan melalui hadrah, melalui lagu-lagu religi. Islam tidak melarang lagu. Kalau Islam melarang lagu, mana ada selawat hadrah? Tadi selawat hadrah yang tadi pakai irama kan? Apa irama waktu menyambut Ustadz Somad tadi? Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Di dalam itu ada iramanya kan? Ada. Kalau tak ada irama, tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Ada irama. Tapi kemudian berkreasi anak-anak sekarang. Itu kata dia, Tala'al badru alaina, lagu lama. Tala'al badru alaina. Itu lagu lama Pak Ustaz. Kalau yang milenial, Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Bolehkah adik-adik membuat lagu? Boleh. Lagu mengingatkan pada Nabi, lagu mengingatkan jihad, lagu mengingatkan supaya belajar membahagiakan orang tua, baik. Yang tak boleh itu lagu Cinta Satu Malam.
Mohon maaf, saya tak layak menyebutnya di depan Syekh. Jadi kalau adik-adik menengok, kenapa Ustaz Abdul Somad hari ini macam-macam kaku dia ceramah? Ini gara-gara dikasih gelar fakih tadi, kasih fakih, dipakaikan pakaian. Jadi tak lepas rasa cemana rasa Ustaz ceramah di pesantren Parawik? Rasa takabek mungkin kok. Takabek dek baju Syekh kok. Kalau biasa kan ambil lepas saja.